Pernahkah Anda merasakan bahwa keseimbangan tubuh Anda tidak sebaik dahulu, dan Anda tidak tahu apa yang menyebabkannya? Hal ini tidak selalu dimulai dengan jatuh. Kadang, gejalanya muncul secara perlahan, misalnya berpegangan pada dinding saat mengenakan pakaian, merasa ragu saat melintasi permukaan yang tidak rata, atau ragu melangkah turun dari trotoar. Lambat laun, penyesuaian kecil tersebut bisa berkembang menjadi kecemasan yang semakin besar terhadap risiko terjatuh. Namun, ada hal yang seringkali tidak disadari banyak orang. Keseimbangan tubuh tidak hilang secara tiba-tiba. Biasanya, penurunan itu terjadi secara bertahap, seringkali akibat 5 kesalahan umum yang sebenarnya bisa dihindari. Yang menggembirakan adalah, setelah Anda mengenali kesalahan-kesalahan tersebut, Anda bisa mengambil langkah untuk mengurangi, menghentikan, atau bahkan membalikkan penurunan keseimbangan. Di dalam video ini, kami akan mengulas 5 kebiasaan yang seringkali mengganggu keseimbangan pada orang dewasa yang lebih tua. Mungkin kebiasaan-kebiasaan ini tampak tidak berbahaya jika dilihat satu persatu, namun jika digabungkan, mereka dapat mengurangi kestabilan, rasa percaya diri, dan kemandirian Anda. Jika Anda berusia 60-an, 70-an, atau lebih tua dan ingin bergerak dengan lebih percaya diri dan tanpa rasa khawatir, ini bisa menjadi perubahan besar yang bermanfaat bagi Anda. Ikuti kami hingga akhir, karena kami tidak hanya akan mengungkapkan apa yang salah, kami juga akan memberikan langkah-langkah praktis yang bisa Anda terapkan hari ini untuk meningkatkan keseimbangan tubuh Anda. Ayo mulai. Kesalahan 1, melupakan peran kekuatan kaki dan pergelangan kaki. Saat berbicara tentang keseimbangan tubuh, kebanyakan orang langsung memikirkan otak atau kekuatan inti seperti otot perut dan punggung. Padahal, pondasi utama dari keseimbangan justru terletak pada bagian tubuh yang lebih bawah, yakni kaki dan pergelangan kaki. Bagian ini berfungsi sebagai sistem pertahanan pertama tubuh ketika Anda mengalami perubahan posisi atau pijakan. Misalnya saat menginjak rumput, melangkah di trotoar, atau tiba-tiba kehilangan keseimbangan, pergelangan kaki Anda akan bekerja untuk mengatur ulang postur tubuh, meredam tekanan, dan mengirim sinyal cepat ke otak agar tubuh tetap stabil. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung tidak lagi melatih otot-otot kecil di area tersebut. Kita terbiasa menggunakan sepatu empuk, jarang berjalan tanpa alas kaki, dan hanya bergerak di atas permukaan yang rata dan mudah diprediksi. Kebiasaan ini secara perlahan menyebabkan pergelangan kaki menjadi kaku dan melemah, sehingga reaksinya melambat, dan keterlambatan sekecil apapun bisa membuat Anda kehilangan keseimbangan. Saya pernah menangani seorang lansia bernama Pak Gatot, yang saat itu berusia 76 tahun. Ia mengeluhkan bahwa kakinya terasa tidak sigap seperti dulu. Tidak ada gangguan penglihatan atau cedera, tetapi ia sering tersandung. Setelah diperiksa, ternyata fleksibilitas pergelangan kakinya sangat terbatas. Dalam beberapa minggu, ia mulai melakukan latihan sederhana seperti mengangkat jari-jari kaki, menggulung handuk dengan jari kaki, dan menggelindingkan bola kecil di bawah telapak kakinya. Hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata kaki saya sepenting itu ya, ujar Pak Gatot kemudian. Anda bisa mengecek sendiri kekuatan pergelangan kaki Anda. Cobalah berdiri tanpa alas kaki, lalu angkat tumit hingga bertumpu di ujung jari kaki, apakah Anda bisa tetap seimbang? Atau coba berdiri dengan satu kaki dan perhatikan apakah pergelangan kaki Anda terasa kokoh atau justru goyah. Kabar baiknya, Anda tidak memerlukan peralatan mahal atau keanggotaan pusat kebugaran untuk mulai melatihnya. Mulailah dengan berjalan tanpa alas kaki di permukaan yang aman dan nyaman. Regangkan otot betis secara teratur. Gunakan bola kecil untuk memijat bagian bawah kaki. Jalanlah lebih perlahan dan sadari setiap langkah yang Anda ambil agar otot-otot tubuh bagian bawah ikut aktif bekerja. Jika fondasi tubuh Anda kuat, maka bagian tubuh lainnya akan ikut bekerja lebih efisien. Anda akan lebih gesit saat berbelok, lebih percaya diri saat melangkah, dan lebih sigap menghadapi situasi tak terduga. Mengabaikan latihan kaki dan pergelangan kaki mungkin tampak sepele, tetapi disinilah seringkali penurunan keseimbangan mulai terjadi. Dengan memperkuat fondasi ini, Anda memberi tubuh Anda kemampuan untuk tetap stabil, percaya diri, dan tahan terhadap risiko jatuh. Kesalahan 2, melupakan pentingnya latihan keseimbangan. Kesalahan umum kedua yang sering terjadi namun jarang disadari adalah tidak pernah melakukan latihan keseimbangan dalam aktivitas sehari-hari. Meskipun tampaknya tidak berbahaya, mengabaikan hal ini dalam jangka panjang bisa mengikis kemampuan tubuh dalam menjaga kestabilan saat berdiri maupun bergerak. Banyak orang belum menyadari bahwa keseimbangan bukanlah kemampuan bawaan yang akan tetap ada selamanya,
melainkan keterampilan yang perlu dilatih secara konsisten, seperti halnya kekuatan otot atau kelenturan. Kemampuan ini sangat bergantung pada kerja sama berbagai sistem tubuh: otot, sendi, telinga bagian dalam, penglihatan, dan saraf pusat. Jika tidak digunakan secara teratur, kemampuan tersebut perlahan-lahan akan melemah. Seiring bertambahnya usia, wajar jika kita menjadi lebih waspada. Kita mulai menghindari berjalan di medan yang tidak rata, bergerak lebih lambat, dan enggan melakukan gerakan seperti memutar tubuh atau menjangkau sesuatu. Sayangnya, kewaspadaan ini justru bisa berbalik merugikan jika membuat kita terlalu jarang melatih keseimbangan. Akibatnya, kemampuan tersebut makin merosot dan berujung pada ketidakstabilan yang makin parah dari waktu ke waktu. Saya pernah menangani seorang ibu berusia 73 tahun bernama Bu Lasmi. Ia berkata, "Saya memang sengaja tidak banyak bergerak cepat sekarang. Namun, saat mencoba latihan ringan seperti berdiri dengan kedua kaki dirapatkan atau berjalan dengan pola tumit menyentuh ujung jari kaki, ia tampak goyah. Saya tidak menyangka kemampuan saya sudah banyak hilang," ucapnya. "Saya pikir saya sedang berhati-hati, ternyata saya malah menghambat diri saya sendiri." Untungnya, latihan keseimbangan tidak harus sulit atau membahayakan. Anda bisa memulainya dengan hal-hal sederhana seperti berdiri dengan satu kaki saat menyikat gigi, mencoba beberapa gerakan lembut ala Tai Chi, berjalan lurus sambil merentangkan tangan, atau menutup mata beberapa detik sambil berdiri dengan kaki dirapatkan. Latihan ringan ini sangat bermanfaat karena mampu mengaktifkan sistem neuromuskular, memungkinkan otak dan tubuh beradaptasi kembali dalam menjaga keseimbangan. Bila dilakukan secara teratur, latihan ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan diri dalam bergerak, tetapi juga menumbuhkan rasa aman secara emosional. Orang yang memiliki keseimbangan baik akan berjalan dengan mantap, berani menjangkau sesuatu tanpa takut jatuh, dan menjalani aktivitas harian dengan rasa percaya diri. Intinya, mereka kembali mempercayai tubuh mereka sendiri. Jadi, jika selama ini Anda belum pernah mencoba melatih keseimbangan, apakah karena takut, belum terbiasa, atau tidak tahu harus mulai dari mana, ketahuilah bahwa tidak ada kata terlambat. Tubuh kita masih punya potensi untuk berkembang, bahkan di usia lanjut. Hubungan antara otak dan tubuh bisa dibangun ulang dengan hanya 5 menit latihan fokus setiap hari. Jangan tunggu sampai terjatuh baru menyadari pentingnya menjaga keseimbangan. Mulailah dari sekarang, karena waktu terbaik untuk melatih keseimbangan mungkin sudah lewat. Tapi waktu terbaik berikutnya adalah hari ini. Kesalahan 3, mengabaikan keamanan alas kaki saat di dalam rumah. Salah satu kesalahan yang sering luput dari perhatian para lansia adalah penggunaan alas kaki yang kurang mendukung saat berada di rumah, atau bahkan bertelanjang kaki di atas lantai licin. Kebiasaan ini, meskipun tampak tidak berbahaya, dapat meningkatkan risiko terpeleset dan jatuh secara signifikan. Keseimbangan tubuh sangat bergantung pada peran kaki dalam menopang dan menstabilkan posisi tubuh. Bila seseorang memakai sepatu yang terlalu longgar, terlalu empuk, sudah aus, atau tanpa penopang lengkung kaki yang memadai, atau sekadar mengenakan kaus kaki di lantai keramik atau kayu, maka kemampuan kaki dalam mencengkeram permukaan menjadi berkurang. Kondisi ini membuat tubuh kesulitan menjaga stabilitas, bahkan saat menghadapi perubahan kecil di permukaan lantai. Saya pernah berbincang dengan seorang lansia bernama Pak Yusuf, yang berusia 79 tahun. Ia terbiasa berjalan-jalan di dalam rumah hanya mengenakan kaus kaki. Suatu malam, ia hampir terjatuh setelah terpeleset di atas permadani. "Bukan karpetnya yang licin," ujarnya, "tetapi kaus kakinya. Saya baru sadar betapa licinnya kaus kaki itu." Dari kejadian tersebut, ia mulai memahami betapa besar peran alas kaki terhadap kestabilan tubuh. Sepatu atau alas kaki yang tidak memiliki daya cengkeram, mudah bergeser, atau terlalu jauh dari permukaan lantai bisa mengacaukan sistem keseimbangan tubuh. Sepatu yang terlalu tebal, empuk berlebihan, atau berhak tinggi mungkin terasa nyaman, tapi justru membuat otak lebih sulit mengenali permukaan lantai dan memperlambat respon terhadap gangguan keseimbangan. Lalu, apa jenis alas kaki yang ideal digunakan di rumah? Carilah sepatu yang memiliki dukungan lengkung kaki yang baik, sol datar, dan lapisan anti-slip. Sepatu olahraga yang pas atau sepatu khusus lansia bisa menjadi pilihan yang baik. Untuk di dalam rumah, pertimbangkan menggunakan sandal khusus yang dilengkapi sol anti-slip atau kaus kaki dengan bagian bawah yang tidak licin, apapun yang bisa menjaga kaki tetap mantap di lantai. Alas kaki seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kenyamanan atau tampilan luar. Lebih dari itu, ia harus mendukung kestabilan tubuh dan meningkatkan rasa percaya diri saat bergerak.
Sepatu yang tepat berfungsi sebagai pondasi penting yang menjaga langkah Anda tetap aman, serta meminimalisir kemungkinan tergelincir yang bisa berakibat fatal. Mulailah dengan memeriksa sepatu atau alas kaki yang biasa Anda gunakan di dalam rumah. Apakah cukup kokoh? Apakah sudah mendukung bentuk dan fungsi kaki Anda dengan benar? Jika belum, mengganti alas kaki dengan yang lebih sesuai bisa menjadi keputusan sederhana yang memberikan dampak besar bagi keamanan dan keseimbangan Anda ke depannya. Kesalahan 4, terlalu mengandalkan dinding dan perabot sebagai penyangga keseimbangan. Salah satu kekeliruan yang cukup sering dijumpai pada kelompok lansia adalah kecenderungan untuk berpegangan pada dinding, meja, atau benda di sekitar saat berjalan di dalam rumah. Walaupun tampaknya memberikan rasa aman, kebiasaan ini dalam jangka panjang justru dapat melemahkan kemampuan tubuh dalam menjaga keseimbangan secara alami. Setiap kali seseorang menyentuh permukaan seperti dinding atau sandaran kursi untuk merasa lebih stabil, tubuh secara tidak langsung diberi sinyal bahwa keseimbangan sudah tidak lagi dapat diandalkan sepenuhnya. Bila kebiasaan ini terus berlangsung, maka otot-otot, sistem refleks, serta mekanisme keseimbangan internal akan kehilangan kekuatannya karena jarang difungsikan. Akibatnya, tubuh menjadi kurang terlatih untuk tetap tegak secara mandiri. Saya teringat kisah Bu Saroh, seorang wanita berusia 75 tahun, yang selama ini sangat bergantung pada tongkat sebagai alat penopangnya sehari-hari. Tongkat itu bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan satu-satunya sumber rasa aman ketika ia bergerak di dalam rumah. Suatu hari, ia mencoba berjalan tanpa tongkat meskipun hanya beberapa langkah. Saat itulah ia sadar bahwa otot-ototnya sudah sangat jarang digunakan. Setelah menjalani latihan ringan secara bertahap dengan fokus pada gerakan tanpa bantuan alat, kekuatan dan keyakinan dirinya mulai pulih kembali. Ternyata selama ini saya tanpa sadar terus menempel ke dinding, katanya. Sekarang saya merasa lebih leluasa dan ringan saat melangkah. Inti dari permasalahan ini adalah, saat seseorang terlalu mengandalkan penopang luar, otot-otot penting seperti otot kaki, pinggul, dan otot inti tidak mendapatkan rangsangan yang cukup. Padahal otot-otot itulah yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan saat bergerak, terutama ketika berpindah arah atau berjalan di permukaan yang tidak rata. Jika tidak dilatih, otot akan menjadi kaku dan lambat merespons, sehingga meningkatkan risiko jatuh. Anda bisa melakukan uji sederhana, cobalah berjalan di dalam rumah tanpa menyentuh apapun. Apakah Anda merasa tenang dan stabil? Ataukah justru tangan Anda spontan mencari tempat berpegangan? Bila Anda masih cenderung mencari penopang, tidak perlu khawatir. Ini justru peluang untuk melatih kembali kemampuan tubuh Anda. Mulailah dengan langkah-langkah kecil tanpa bantuan, lalu secara perlahan tingkatkan jaraknya seiring tumbuhnya kepercayaan diri. Gunakan bantuan hanya jika memang dibutuhkan, bukan sebagai kebiasaan harian. Perubahan ini bukan hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga mental. Ketika Anda mulai bergerak tanpa bergantung pada dinding atau perabotan, otak akan menerima pesan bahwa tubuh Anda masih kuat dan sanggup bergerak secara mandiri. Perlahan namun pasti, Anda akan membangun kembali kekuatan, rasa mandiri, dan keyakinan dalam setiap langkah Anda. Kesalahan 5, mengabaikan kesehatan mata dan telinga dalam. Salah satu aspek yang sering luput dari perhatian dalam menjaga keseimbangan tubuh pada usia lanjut adalah kurangnya pemeliharaan kesehatan mata dan telinga bagian dalam. Banyak orang tidak menyadari bahwa keseimbangan melibatkan kerja sama antara mata, telinga, dan otak. Ketika kemampuan melihat menurun atau fungsi telinga bagian dalam terganggu, otak tidak mampu mengolah informasi secara optimal untuk menjaga postur tubuh tetap stabil. Mata berperan dalam memberikan gambaran tentang posisi kita di lingkungan sekitar, seperti menentukan jarak ke lantai, mengenali ujung dan awal tangga, atau menilai seberapa dekat kita dengan benda di sekitar. Di sisi lain, telinga bagian dalam mengandung sistem vestibular yang berfungsi mengatur keseimbangan dan merespons gerakan. Seiring bertambahnya usia, penurunan fungsi kedua organ ini kerap terjadi. Sayangnya, banyak yang menganggapnya sebagai hal wajar akibat penuaan dan enggan mencari solusi. Ambil contoh Pak Tarmo, pria berusia 80 tahun yang sebelumnya aktif dan lincah. Belakangan ini, ia sering tersandung, terutama saat berjalan di tempat baru atau di luar rumah. Awalnya, ia menganggap itu bagian dari menua secara alami. Namun setelah memeriksakan matanya, ia menemukan bahwa gangguan penglihatannya cukup parah dan memengaruhi persepsi kedalaman. Pemeriksaan lebih lanjut juga menunjukkan adanya masalah pada sistem keseimbangan telinga dalamnya. Setelah dibantu dengan kacamata yang tepat dan alat bantu dengar, keseimbangan tubuhnya membaik secara drastis.
Ternyata saya kehilangan banyak hal tanpa saya sadari, ujarnya. Saat penglihatan dan pendengaran saya membaik, saya merasa lebih yakin dan stabil. Pengalaman Pak Tarmo mengingatkan kita betapa pentingnya melakukan pemeriksaan mata dan telinga secara berkala, serta tidak mengabaikan gejala seperti pusing, mudah kehilangan orientasi, atau goyah saat berdiri atau berjalan. Gejala-gejala ini bisa saja merupakan tanda adanya gangguan yang dapat ditangani bila diketahui lebih awal. Jika Anda belum mengganti kacamata dalam waktu lama atau belum pernah melakukan tes pendengaran, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulainya. Menjaga mata tetap tajam dan telinga bagian dalam tetap sehat membantu otak mendapatkan informasi yang jelas dari lingkungan sekitar. Dengan informasi yang akurat, otak dapat mengatur respons tubuh dengan lebih baik terhadap perubahan posisi atau gerakan, sehingga mengurangi risiko jatuh dan meningkatkan rasa percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jangan biarkan gangguan penglihatan atau pendengaran yang tidak terdeteksi mengurangi kualitas hidup dan kemandirian Anda. Langkah-langkah sederhana seperti menjadwalkan pemeriksaan mata dan berkonsultasi dengan ahli ketika mengalami gejala vertigo bisa menjadi kunci untuk hidup yang lebih aman, stabil, dan mandiri di usia lanjut. Kesimpulan, langkah menuju keseimbangan yang lebih baik. Setelah mengulas 5 kebiasaan yang seringkali tidak kita sadari dapat mengganggu keseimbangan tubuh, saatnya untuk merenungkan bagaimana kita bisa mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah, ini bukan soal mencapai kesempurnaan, melainkan melakukan langkah-langkah kecil yang berkelanjutan untuk memperbaiki diri. Meskipun perubahan kecil dapat memberikan dampak yang signifikan. Fokuslah untuk memperkuat otot-otot kaki dan telapak kaki Anda, lakukan latihan keseimbangan secara rutin, dan pilih sepatu yang memberikan kenyamanan serta dukungan yang tepat. Cobalah untuk berjalan tanpa terlalu bergantung pada benda di sekitar Anda. Selain itu, jangan lupakan pentingnya menjaga kesehatan mata dan telinga, keduanya sangat berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Langkah-langkah ini lebih dari sekadar mencegah jatuh, tetapi juga untuk membangun kembali rasa percaya diri. Baik saat berjalan-jalan, bermain dengan cucu, atau sekadar bangkit dari kursi, keseimbangan yang lebih baik memberikan kemudahan dan kebebasan dalam bergerak. Yang lebih penting lagi, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Meskipun tantangan keseimbangan telah lama ada, tetap ada kesempatan untuk memperbaikinya. Dengan semakin menyadari masalah ini dan berusaha memperbaikinya, Anda sedang berinvestasi untuk menjadi versi diri yang lebih kuat dan stabil. Keseimbangan adalah cerminan dari perhatian diri yang berkelanjutan, dan dengan memberikan perhatian pada keseimbangan Anda sekarang, Anda sedang membentuk masa depan yang lebih sehat dan penuh percaya diri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama kami. Kami ingin tahu apa yang paling berkesan bagi Anda. Bagikan satu hal yang Anda dapatkan dari video ini dan bagaimana Anda akan menerapkannya dalam hidup Anda. Pendapat dan pengalaman Anda sangat berarti bagi kami dan memberikan kontribusi besar bagi komunitas ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberi like, berlangganan, dan membagikan kepada orang lain yang mungkin membutuhkan. Dukungan Anda sangat membantu kami untuk terus menghasilkan konten yang bermanfaat dan memberdayakan. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap seimbang, tetap kuat, dan terus maju ke depan.